dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, baik Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dalam kehidupan bangsa Indonesia, bersama Christina Elis Wijayanti. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari uraian ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, baik Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Yang kedua, menyadari bahwa dominasi asing akan merampas kedaulatan dan hak-hak kemanusiaan sebagai bangsa, sekalipun harus diakui ada beberapa keuntungan. Dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, baik Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, bidang politik dan struktur pemerintahan. 1. Secara politik, martabat rakyat Indonesia jatuh dan menjadi tidak berdaulat. 2. Rakyat Indonesia menjadi kelompok masyarakat kelas 3 setelah kelompok orang-orang barat dan kelompok orang-orang timur asing. 3. Sikap rendah diri di kalangan rakyat. 4. Penguasa pribumi mulai tidak memperhatikan rakyatnya. 5. Ruang gerak para penguasa pribumi semakin sempit. 6. Kewibawaan yang berusaha diciptakan menjadi semu. Yang kedua, bidang ekonomi. Dampak yang pertama, ramainya perdagangan akibat dibangunnya jalan pos yang menghubungkan Anyar sampai dengan Panarukan. 2. Pembangunan jalan pos merenggut ribuan nyawa manusia. Yang ketiga, pemerintah mendapatkan pajak tanah dan terpenuhinya kas pemerintah. 4. Membuka kemerdekaan ekonomi yang didukung oleh kepastian hukum usaha. 5. Dilakukannya perdagangan bebas. 6. Penerapan sistem ekonomi komersial. 7. Munculnya kota-kota baru. 8. Perkembangan di bidang perbankan. Contohnya didirikan The Javas Bank, Nederland Handelsmaatschappij, The National Handelsbank, dan Eskomto Bank, dan juga bank milik pribumi, yaitu Bank Desa dan Lumbung Desa. 9. Adanya jaringan transportasi, dalam hal ini kereta api. 10. Munculnya pelabuhan-pelabuhan. 11. Didirikannya kantor pos. 12. Masyarakat Indonesia mulai mengenal beberapa jenis tanaman perkebunan yang menjadi bahan ekspor di pasar dunia. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Dampak yang pertama, kehidupan yang diskriminatif. Yang kedua, para penguasa pribumi telah kehilangan status kebangsawanannya. 3. Para penguasa pribumi tidak memiliki hak-hak istimewa kebangsawanannya. 4. Masyarakat Indonesia harus menghormati secara berlebihan kepada penguasa lokal. 5. Perkembangan budaya barat telah menggeser nilai-nilai budaya keindonesiaan. 6.
semakin intensifnya perkembangan agama Islam yang menambah khasana keragaman di Indonesia. 7. Perkembangan ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya, khususnya di Jawa, mendapatkan perhatian khusus. 8. Adanya politik balas budi atau biasa disebut dengan politik etis yang berisi pendidikan, irigasi, dan emigrasi. Bidang pendidikan, dampak yang pertama, politik etis membawa sebuah kemajuan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur, dalam hal ini kereta api, tram listrik mulai diperhatikan. 3. Dalam bidang pertanian dengan pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun irigasi. 4. Pemerintah melakukan emigrasi sebagai tenaga kerja murah di perkebunan-perkebunan daerah di Sumatera. 5. Surat-surat Raden Ajeng Kartini kepada sahabatnya Nyonya R.M. Abendanon di Belanda menginspirasi bagi kaum etis menuju modernitas. 6. Pendidikan menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh negara, tetapi juga pada sektor swasta Belanda. 7. Tumbuhnya sekolah-sekolah seperti ELS, Stovia, HBS, Osvia, Sekolah Guru, HIS, Mulo, AMS, Sekolah kelas 1, dan sekolah kelas 2 atau sekolah Ongkoloro. 8. Menumbuhkan kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan yang mempercepat modernisasi. 9. Munculnya kaum terpelajar yang akan membawa pada kesadaran nasionalisme. 10. Munculnya surat kabar seperti Pewarta Priayi, De Preanger Bode, Deli Koran, Makarse Koran, Romartani, Bintang India yang membawa pencerahan di kalangan pribumi sehingga kesadaran pentingnya kemerdekaan terus berkembang dari waktu ke waktu, yang puncaknya adalah adanya kesadaran untuk menjadi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa adalah Indonesia pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sekian dan terima kasih.